warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Evani Safira. Dan saya Raja Nabi Sufaila. Saya Ataizara Hairunisha. Saya Zihan Azhar. Kami akan memaparkan mengenai keterampilan membaca. Berikut videonya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan. Ternyata, keterampilan membaca merupakan suatu kegiatan yang wajib dimiliki semua orang, terkhusus untuk siswa sekolah dasar. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 3, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 Ayat 5 yang mengatakan pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pada poin kedua, ternyata keterampilan memiliki pengertian. Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang melibatkan gerakan motorik yang harus dikuasai agar siswa memiliki kepatuhan terhadap mata pelajaran dan dapat meningkatkan kekuatan akademik. Keterampilan membaca adalah sebagai prioritas utama yang mestinya harus dikuasai oleh peserta didik, terkhususnya pada kelas tinggi, tetapi tidak terfokus pada kelas tinggi, melainkan setiap kelas, setiap jenjang maupun kelas tinggi dan kelas rendah harus mempunyai keterampilan kekuasaan mengenai keterampilan berbahasa. Karena membaca dengan keterampilan yang baik itu akan lebih mudah menyerap isi bacaan. Siswa yang tidak dapat membaca akan mengalami hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Mau tidak mau, peserta didik harus mempunyai keterampilan untuk membaca dengan baik. Aktivitas membaca mempunyai peranan penting dalam proses ke arah kemajuan. Berbagai tujuan membaca dikemukakan oleh para ahli didasarkan pada informasi yang diperlukan bagi pembaca. Menurut Nur Hadi, ia mengemukakan berbagai tujuan membaca yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembaca. Berikut adalah tujuannya. Yang pertama, memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan, menangkap ide pokok atau gagasan utama dari buku secara cepat, mendapatkan informasi tentang sesuatu, mengenai kata makna, ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia, ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. Pada tingkat SD, jenjang pendidikan terdapat 2 bagian, yaitu pada kelas rendah dan kelas tinggi. Pada kelas rendah terdiri dari kelas 1 hingga kelas 2, dan pada kelas tinggi terdiri dari kelas 3 hingga 6. Tujuan keterampilan membaca di kelas rendah dan di kelas tinggi itu berbeda, yaitu selanjutnya, pada kelas rendah bersifat mekanis atau dikenal dengan keterampilan membaca permulaan. Keterampilan membaca permulaan adalah suatu keterampilan awal anak untuk mengenal huruf, suku kata, dan mengenal bunyi yang didapat dalam suatu kata atau kalimat. Pada kelas tinggi, membaca dikenal lebih menekan pada pemahaman siswa dan aktivitas yang tepat pada siswa, yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu membaca secara intensif atau membaca dengan teliti, memahami isi makna yang disampaikan dan sebagainya, dan membaca secara ekstensif. Menurut Tarigan, membaca di kelas tinggi dapat membentuk keterampilan siswa yang bersifat pemahaman dan mencakup aspek-aspek di dalamnya, yaitu yang pertama, memahami pengertian dalam bacaan dengan sederhana seperti kosakata, tata bahasa, dan retorika. Yang kedua, memahami makna dan bacaan, termasuk tujuan penulis, pentingnya tanggapan pembaca. Yang ketiga, penilaian atau evaluasi, seperti isi dan bentuk. Yang keempat, kecepatan membaca, fleksibel, mudah disesuaikan dengan kondisi. Masuk kepada manfaat. Ternyata, ketika kita sudah menguasai keterampilan membaca, kita akan memperoleh banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Yang keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia.
Yang kelima, dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala pandangan, dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Yang keenam, dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat menghantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. Yang ketujuh, dapat memperkaya pemberdaharaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Yang kedelapan, mempertinggi potensialitas setiap pribadi dan mempermantap eksistensi yang ada. Fungsi keterampilan membaca. Kundaru Sadono menyebutkan beberapa fungsi membaca, di antaranya yang pertama, fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas dan membina daya nalar kita. Kedua, fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh praktis dalam kehidupan. Keempat, fungsi reaktif, yaitu membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Kelima, fungsi informatif, maksudnya dengan banyak membaca, informasi seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain dapat memperoleh berbagai informasi yang kita perlukan dalam kehidupan. Keenam, fungsi religius, yaitu membaca digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketujuh, fungsi sosial, yaitu kegiatan membaca mempunyai fungsi tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dan terakhir, fungsi pembunuh sepi, yaitu kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu atau mengisi waktu luang. Selanjutnya, ada jenis-jenis keterampilan membaca. Yang pertama, ada membaca bersuara atau membaca nyaring. Membaca yang dilakukan dengan bersuara biasanya dilakukan oleh kelas tinggi. Sebenarnya, apabila kita berpegang pada batasan-batasan tentang membaca, semua perbuatan membaca tentu saja kedengar oleh orang lain. Perbedaannya terletak pada persoalan seberapa jauh suara bacaan yang dapat didengar oleh orang lain. Istilah membaca keras maksudnya membaca dengan suara nyaring. Oleh karena itu adalah istilah membaca nyaring. Mengapa harus bersuara keras atau nyaring? Karena perlu didengar oleh orang lain biarpun mereka membaca untuk diri sendiri. Bagi anak kelas 1 mempunyai kebiasaan keras atau nyaring, tujuan membaca keras agar guru dan kawan sekelas dapat menyimak. Dengan menyimak, guru dapat memperbaiki bacaan siswa. Lalu yang kedua ada membaca dalam hati. Membaca dengan tidak mengeluarkan kata-kata atau suara. Dengan membaca dalam hati, siswa dapat lebih berkonsentrasi sehingga lebih dapat memahami isi yang terkandung dalam sebuah bacaan. Membaca dalam hati sebenarnya membaca bagi orang dewasa atau orang tua. Tidak semua siswa SD dapat membaca dalam hati. Membaca dalam hati tetap dilakukan dengan membaca bersuara atau membaca secara berbisik-bisik. Tidak dapat dilaksanakan secara sempurna khusus kelas 1 dan kelas 2. Tidak ada pembelajaran membaca dalam hati karena kelas 3-4 dapat berlatih membaca dengan suara bisik-bisik. Sedangkan kelas 5-6 dapat membaca dalam hati secara baik. Lalu yang ketiga ada membaca cepat atau skimming. Membaca cepat adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi utama dari teks dengan cepat, tanpa harus membaca setiap kata satu persatu. Untuk anak SD, ini dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sederhana seperti melihat judul dan subjudul terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran tentang isi teks. Kemudian, baca kalimat pertama setiap paragraf karena biasanya berisi ide utama. Cari kata kunci yang dicetak tebal miring atau di bawah garis karena biasanya merupakan kata-kata penting. Abaikan detail kecil yang mungkin membingungkan dan fokuskan pada gagasan besar yang ingin disampaikan. Yang keempat, membaca memindai atau scanning. Membaca memindai adalah teknik membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi spesifik dalam teks dengan cepat. Untuk anak SD, cara ini bisa dijelaskan dengan memfokuskan perhatian pada kata-kata kunci atau informasi penting seperti nama, tanggal, atau angka. Misalnya, ketika mencari jawaban untuk pertanyaan tertentu dalam buku pelajaran, siswa tidak perlu membaca seluruh teks, tetapi cukup mencari kata-kata yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Pembaca bisa melihat sekilas teks dan mengarahkan mata ke seluruh halaman hingga menentukan kata atau informasi yang dicari. Yang keempat, ada
Membaca intensif. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dilakukan dengan sangat cermat dan mendetail untuk benar-benar memahami setiap bagian dari teks. Untuk anak SD, ini berarti membaca setiap kata dalam teks dan memahaminya secara mendalam. Misalnya, ketika membaca cerita, anak-anak akan membaca setiap kalimat dengan hati-hati untuk memahami karakter, setting, dan alur cerita. Mereka juga bisa mencatat kata-kata yang tidak dimengerti dan mencari artinya. Selain itu, anak-anak akan menjawab pertanyaan tentang teks untuk memastikan mereka benar-benar mengerti apa yang telah mereka baca. Membaca intensif membantu anak-anak memperkuat pemahaman mereka dan mengembangkan keterampilan analisis yang baik terhadap teks yang dibaca. Keenam, ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah teknik membaca yang bertujuan untuk menikmati atau memahami berbagai jenis bacaan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lebih santai. Untuk anak SD, ini berarti mereka membaca berbagai buku cerita, artikel, majalah anak-anak, atau komik tanpa tekanan untuk memahami setiap detail. Fokusnya lebih pada menikmati cerita, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan membaca secara keseluruhan. Membaca ekstensif membantu anak-anak menjadi terbiasa dengan berbagai genre dan gaya penulisan, serta memperkaya kosakata mereka. Dengan membaca berbagai teks, anak-anak juga bisa menemukan topik yang mereka sukai dan mengembangkan minat baca yang lebih dalam. Teknik ini mendorong anak-anak untuk membaca lebih banyak dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Lalu selanjutnya ada materi dan media membaca yang digunakan di semua jenjang sekolah dasar. Pembelajaran membaca di sekolah dasar bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan berbahasa yang baik. Setiap jenjang memiliki fokus dan metode yang berbeda serta media pembelajaran yang sesuai untuk mendukung proses pelajaran. Yang pertama, ada materi pembelajaran membaca di kelas 1. Pada semester 1, materi pembelajaran kelas 1 kurikulum Merdeka menekankan pada fondasi literasi, yaitu pengenalan bunyi dan huruf, serta pemahaman makna kata dan kalimat sederhana. Fokus utama dalam membaca semester 1 yang pertama ada pendekatan fonik atau phonics, menekankan hubungan antara huruf dan bunyi, membantu siswa membaca kata dan menguraikan bunyi huruf-hurufnya. Yang kedua, literasi awal, membangun kesadaran akan keberadaan teks di lingkungan sekitar. Yang ketiga, pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Dan yang terakhir ada diferensiasi, yaitu memberikan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Materi pembelajaran membaca kelas 1 semester 1 yang pertama ada kesadaran fonologis, yang poinnya mendengarkan dan membedakan bunyi, lalu menguraikan dan merangkai bunyi. Yang kedua, pengenalan huruf dan bunyi. Ketiga, kosakata. Keempat, pemahaman teks. Media pembelajaran yang digunakan pada semester 1 yaitu kartu huruf, kartu kata, gambar, buku cerita bergambar, dan papan tulis atau whiteboard. Pada semester 2, fokusnya pada pemahaman makna dan kalimat sederhana. Materi pembelajaran keterampilan membaca kelas 1 SD di semester 2 merupakan kelanjutan dari semester 1 dengan fokus pada peningkatan kelancaran membaca dan pemahaman isi bacaan yang lebih kompleks. Berikut rincian materi yang umumnya diajarkan. Yang pertama, membaca lancar, yaitu meningkatkan kecepatan membaca untuk melatih siswa membaca dengan lebih cepat dan lancar tanpa terbata-bata. Lalu intonasi dan ekspresi, dan membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang kedua, pemahaman isi bacaan yang di dalamnya ada mengidentifikasi tokoh dan latar, menjawab pertanyaan sederhana tentang isi bacaan seperti siapa, di mana, kapan, dan apa, lalu menceritakan kembali isi bacaan dengan singkat. Yang terakhir, menentukan ide pokok dalam bacaan. Yang ketiga, membaca kata dan kalimat yang lebih kompleks. Isinya berupa membaca kata dengan suku kata tertutup dan terbuka. Melatih siswa membaca kata-kata dengan suku kata tertutup, misalnya bang, tong, dan suku kata terbuka, misalnya ba, ku, em, ai, ja, meja. Membaca kalimat majemuk sederhana, memperkenalkan kalimat majemuk sederhana yang menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, atau karena. Lalu membaca teks pendek dengan gambar. Yang keempat, jenis teks yang dibaca ada cerita pendek, teks deskripsi sederhana, dan teks petunjuk sederhana. Yang kelima, keterampilan pendukung seperti kosakata dan kefasihan.
Media pembelajarannya bisa berupa buku cerita anak-anak, permainan kartu, atau aplikasi dan website pembelajaran interaktif. Lalu materi pembelajaran membaca untuk kelas 2. Capaian pembelajaran membaca untuk kelas 2 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak dengan mengembangkan berbagai keterampilan membaca yang lebih kompleks. Berikut capaian yang diharapkan: membaca lancar, memahami teks, dan memahami kosakata. Pada semester 1, fokus pada penguatan kemampuan membaca permulaan dan transisi menuju membaca lancar, membangun fondasi yang telah diletakkan di kelas 1 dengan fokus pada peningkatan kelancaran pemahaman dan apresiasi terhadap teks. Berikut rincian materi yang umumnya diajarkan. Yang pertama, membaca lancar. Isinya ada meningkatkan kecepatan membaca untuk melatih siswa membaca dengan cepat dan yang lebih tinggi tanpa mengorbankan pemahaman. Lalu intonasi dan ekspresi, membaca nyaring, dan membaca dalam hati. Pemahaman isi teksnya ada mengidentifikasi ide pokok, lalu menjawab pertanyaan tentang teks seperti pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu menyimpulkan isi teks, mengurutkan kejadian dalam teks, dan memprediksi isi teks. Yang ketiga, ada kosakata di mana isinya memperluas kosakata dengan memperkenalkan kata-kata baru dan maknanya melalui konteks bacaan. Menggunakan kamus sederhana dan sinonim dan mempelajari sinonim dan antonim untuk memperkenalkan konsep sinonim persamaan kata atau antonim sebagai lawan kata. Keempat, jenis-jenis teksnya ada teks narasi, yaitu membaca dan memahami teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa seperti cerita fiksi, dongeng, dan pengalaman pribadi. Ada juga teks deskripsi, yaitu membaca dan memahami teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau orang dengan detail. Lalu teks puisi, yaitu memperkenalkan dan membaca puisi sederhana dengan memperhatikan rima dan irama. Yang kelima, ada apresiasi sastra, yaitu menanggapi isi teks untuk melatih siswa memberikan tanggapan atau pendapat tentang isi teks yang telah dibaca. Lalu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita, memperkenalkan unsur-unsur intrinsik cerita seperti tokoh, latar, alur, dan pesan moral. Media pembelajarannya bisa berupa kartu huruf dan kartu kata, gambar-gambar yang berkaitan dengan kata yang dipelajari, buku-buku cerita bergambar, papan tulis dan spidol, atau media digital interaktif jika tersedia. Pada semester 2, umumnya melanjutkan dan memperdalam materi yang telah dipelajari di semester 1. Fokusnya adalah pada peningkatan kelancaran membaca, pemahaman isi bacaan, dan pengenalan berbagai jenis teks. Berikut rincian materi yang umumnya diajarkan. Yang pertama ada peningkatan kelancaran membaca, di mana poinnya ada membaca lancar, pengenalan tanda baca untuk pemahaman dan penggunaan seperti koma, titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Lalu pelatihan yang tepat dan penggunaan jeda dan intonasi untuk melatih menggunakan jeda dan intonasi yang tepat saat membaca sehingga makna bacaan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, pemahaman isi bacaan. Poinnya menjawab pertanyaan tentang isi bacaan yang melatih siswa menjawab pertanyaan tentang isi bacaan baik pertanyaan literal maupun pertanyaan inferensial. Lalu meringkas isi bacaan, mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur cerita, menemukan ide pokok, dan mengaitkan isi bacaan dengan pengalaman pribadi untuk mendorong siswa mengaitkan isi bacaan dengan pengalaman pribadi atau pengetahuan yang sudah dimiliki. Ketiga, pengenalan berbagai jenis teks. Pengenalan jenis teksnya bisa berupa teks narasi, baik fiksi maupun non-fiksi untuk melatih siswa memahami unsur-unsur cerita. Lalu teks deskripsi memperkenalkan teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau orang yang detail. Teks puisi memperkenalkan untuk melatih siswa membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Dan yang terakhir, teks informasi sederhana tentang berbagai topik seperti pengetahuan alam, sosial, dan budaya. Yang keempat, strategi membaca. Membaca dengan tujuan, lalu menggunakan kamus atau glosarium dan memprediksi isi bacaan. Media pembelajarannya bisa berupa buku cerita anak-anak, teks bacaan pendek, gambar berseri, video animasi, atau permainan kartu.
Materi pembelajaran membaca di kelas 3. Capaian pembelajaran yang diharapkan yang pertama peningkatan kosakata, membaca kalimat dan paragraf sederhana, pemahaman bacaan, dan pengenalan berbagai jenis teks narasi, deskripsi, dan instruksi. Pada semester 1, pembelajaran membaca bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dari tahap membaca lancar ke tahap memahami isi bacaan dan mengembangkan minat baca. Rincian materi yang umumnya diajarkan yang pertama ada membaca lancar, di mana meningkatkan kecepatan membaca untuk melatih kecepatan yang wajar tanpa mengorbankan ketepatan dan pemahaman. Lalu intonasi dan lafal yang tepat untuk melatih siswa membaca dengan intonasi sesuai dengan tanda baca dan konteks kalimat, lalu membaca nyaring dengan percaya diri dan membaca dalam hati. Pemahaman isi bacaannya bisa berupa menemukan ide pokok, menjawab pertanyaan tentang isi bacaan, meringkas isi bacaan, menarik kesimpulan, dan mengidentifikasi unsur intristik cerita. Jenis-jenis teks yang dibaca yang pertama teks narasi. Cerita fiksi atau non-fiksi yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya dongeng, legenda, cerita pendek, atau biografi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail. Contohnya tentang hewan, tumbuhan, atau tempat wisata. Teks eksposisi, teks yang memberikan informasi atau penjelasan tentang suatu topik. Contohnya artikel tentang ilmu pengetahuan, kesehatan, atau sejarah. Lalu teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contohnya resep masakan, cara membuat kerajinan tangan. Lalu yang keempat ada strategi membaca, di mana berisikan membaca dengan tujuan, menggunakan kamus atau glosarium, membuat catatan atau peta pikiran, dan mengajukan pertanyaan sebelum, selama, dan sesudah membaca. Ini mendorong siswa untuk aktif bertanya sebelum, selama, dan sesudah membaca untuk meningkatkan pemahaman. Kelima, menumbuhkan minat bacaan. Membaca buku dengan menarik, guru membacakan buku dengan intonasi dan ekspresi yang menarik untuk meningkatkan siswa. Cara lainnya bisa juga menyediakan berbagai jenis buku yang menarik sesuai dengan minat siswa di perpustakaan kelas atau sekolah. Media pembelajaran yang bisa digunakan bisa berupa buku cerita anak-anak, kartu kata, gambar berseri, atau teks pendek dengan berbagai jenis. Contohnya teks deskripsi tentang benda atau tempat, teks narasi tentang pengalaman, atau teks informasi sederhana. Pada semester 2 umumnya merupakan kelanjutan dan penguatan dari materi di semester 1. Dengan tingkat kesulitan yang meningkat, fokusnya adalah pada pemahaman teks yang lebih kompleks dan penerapan berbagai strategi membaca. Rincian materi yang umumnya diajarkan, yang pertama membaca lancar dan intonasi untuk meningkatkan kecepatan membaca, memperhatikan intonasi dan nada, dan membaca nyaring dengan percaya diri. Yang kedua, pemahaman isi teksnya, yaitu menemukan ide pokok dari kalimat utama, menjawab pertanyaan tentang isi teks, meringkas isi teks, dan mengidentifikasi unsur intristik cerita. Jenis-jenis teksnya, yang pertama jenis teks narasi, untuk membaca dan memahami teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa, misalnya cerita fiksi atau pengalaman pribadi. Teks deskripsi, membaca dan memahami teks menggambarkan suatu objek, tempat, atau orang dengan detail. Yang ketiga, teks eksposisi, membaca dan memahami teks yang memberikan informasi atau penjelasan suatu topik, misalnya artikel ilmiah, populer, atau laporan. Dan terakhir ada teks prosedur, membaca dan memahami teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Lalu keempat ada strategi membaca. Strateginya bisa menggunakan membaca sekilas atau skimming, melatih siswa membaca cepat untuk mendapatkan informasi umum dari teks. Lalu membaca memindai, membaca intensif, dan menggunakan kamus atau glosarium. Yang kelima, ada keterampilan mendukung. Fungsinya untuk memperkaya kosakata melalui kegiatan membaca dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Media pembelajaran yang bisa digunakan bisa berupa buku cerita anak-anak dengan alur yang lebih kompleks, misalnya cerita dengan konflik dan penyelesaian. Lalu, media lainnya bisa berupa teks informasi dari berbagai sumber, contohnya artikel pendek dan majalah anak-anak atau internet. Yang terakhir, media pembelajarannya bisa menggunakan lembar kerja dengan berbagai jenis latihan, misalnya latihan mengisi bagian yang kosong, mencocokkan, atau menjawab pertanyaan analisis sederhana.
Selanjutnya ada materi pembelajaran di kelas 4. Nah, pembelajaran pada kelas ini, peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak dan elektronik. Nah, pada materi pembelajaran di kelas 4 di semester 1 ada membaca lancar dan pemahaman, yaitu membaca dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Untuk melatih siswa membaca teks dengan memperhatikan intonasi, jeda, dan penekanan yang sesuai dengan makna teks. Lalu ada kecepatan membaca, meningkatkan kecepatan membaca siswa tanpa mengorbankan pemahaman isi teks. Selanjutnya ada memahami makna, kata, dan istilah baru, yaitu menggabungkan kosakata siswa melalui konteks bacaan. Nah, yang kedua ada jenis teks. Ada teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, dan teks prosedur. Yang ketiga, strategi membaca. Yang pertama ada skimming, yaitu melatih siswa membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum isi teks. Yang kedua ada scanning, yaitu mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan sebelum, selama, dan setelah membaca untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ada membuat catatan. Yang keempat ada membuat peta pikiran. Nah, selanjutnya ada pemahaman isi teks, yaitu yang pertama ada menjawab pertanyaan tentang isi teks, melatih siswa menjawab pertanyaan literal, inversial, dan evaluatif. Yang kedua ada meningkatkan isi teks. Yang ketiga menggabungkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Yang ketiga menginterpretasi makna tersirat dalam teks. Nah, di pembelajaran kelas 4 ini menggunakan media pembelajaran yaitu buku cerita anak-anak, teks informasi pendek, gambar berseri, dan kartu kata dan kalimat. Pada materi pembelajaran keterampilan membaca di kelas 4 di semester 2 yaitu umumnya lebih kompleks dibanding semester 1. Yang pertama ada pemahaman teks yang dimana mencakup menemukan informasi tersurat, menemukan informasi tersirat, menentukan ide pokok dan gagasan pendukung, merangkum isi teks, memprediksi isi teks berdasarkan judul atau petunjuk lain. Yang terakhir mengidentifikasi unsur instrik cerita. Nah, yang kedua ada jenis-jenis teks yang dimana berisi teks fiksi seperti cerita pendek, dongeng, legenda, teks informasi, teks prosedur, teks deskripsi, dan teks laporan. Yang ketiga ada strategi membaca, yaitu membaca cepat, membaca pandai, dan membaca intensif. Yang keempat ada kosakata, yaitu yang pertama ada memperluas kosakata, yang kedua menggunakan kamus dan glosarium, yang keempat diskusi kelas, yang keempat tanya jawab, kelima menulis ringkasan, yang kelima presentasi, dan terakhir kegiatan kelompok. Nah, untuk di semester 2 ini media pembelajarannya itu menggunakan buku fiksi dan non-fiksi dengan tema yang beragam. Yang kedua ada artikel dari majalah anak-anak atau internet tentang topik menarik minat siswa. Yang ketiga ada infografis untuk melatih pemahaman informasi visual dan teks. Yang keempat ada teks multimodal yang dimana menggabungkan teks, gambar, dan video. Selanjutnya materi pembelajaran di kelas 5, yaitu pembelajaran pada kelas ini peserta didik memahami kata-kata baru pada teks dengan topik yang spesifik sesuai jenjangnya, menemukan informasi pada satu paragraf dalam menjelaskan permasalahan yang dialami oleh cerita pada teks naratif yang sesuai jenjangnya. Nah, pada semester 1 pembelajaran di kelas 5 ini pembelajaran di semester 1 ini mencakup buku cerita anak-anak dengan beragam genre, artikel pendek dari majalah anak atau internet, infografis, dan clipping koran atau majalah. Pada pembelajaran di semester 2 ini yaitu mencakup 1. Membaca teks fiksi dan non-fiksi yang lebih panjang, kedua memahami unsur instrik dan ekstrinsik karya sastra, yang ketiga ada mengidentifikasi ide pokok dan informasi penting dalam teks non-fiksi, yang keempat membedakan fakta dan opini dalam teks, yang kelima menemukan makna kata sulit dan istilah dalam teks, yang keenam menyimpulkan isi teks, yang ketujuh membaca dengan berbagai tujuan, yang kedelapan meningkatkan kecepatan membaca. Nah, media pembelajaran di semester 2 ini mencakup artikel ilmiah
populer atau ensiklopedia anak-anak. Yang kedua, infografis atau diagram yang menyajikan informasi. Ketiga, video dokumenter atau berita. Yang keempat, iklan atau brosur. Yang keenam, resep masakan atau petunjuk penggunaan alat. Selanjutnya, ada materi pembelajaran di kelas 6 SD. Nah, pada semester 1 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami berbagai jenis teks dengan lebih mendalam dan kritis. Yang pertama ada membaca pemahaman, yaitu mencakup menentukan ide pokok dan informasi penting. Yang kedua menyimpulkan isi teks. Yang ketiga menemukan makna kata sulit. Yang keempat membedakan fakta dan opini. Dan yang terakhir mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita. Nah, selanjutnya ada membaca kritis, yang dimana mencakup evaluasi isi teks, membandingkan berbagai teks, mengidentifikasi tujuan penulis, dan menanggapi isi teks. Selanjutnya ada jenis-jenis teks yang mencakup teks fiksi, teks non-fiksi, teks prosedur, teks eksposisi, dan teks persuasi. Nah, selanjutnya yang keempat ada strategi membaca yang mencakup membaca cepat, membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca dalam hati. Nah, pada pembelajaran semester 1 ini pembelajaran di semester 1 ini mencakup buku cerita anak-anak dengan beragam genre, artikel pendek dari majalah anak atau internet, infografis, dan clipping koran atau majalah. Nah, pada pembelajaran semester 2 di kelas 6 ini umumnya berfokus pada peningkatan pemahaman teks yang lebih kompleks, analisis, dan interpretasi. Nah, berikut adalah rincian materinya. Yang pertama ada membaca pemahaman tingkat lanjut yang mencakup menentukan ide pokok dan kalimat utama, menyimpulkan isi teks, mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita, lalu mengembangkan dan membedakan teks. Selanjutnya menemukan informasi tersurat dan tersirat, dan selanjutnya menginterpretasi teks. Yang kedua ada membaca kritis yang mencakup mengevaluasi isi teks, membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi tujuan penulis, dan terakhir menganalisis sudut pandang penulis. Yang ketiga ada jenis teks yang dibaca, yaitu teks fiksi, teks non-fiksi, dan multimodal. Yang terakhir ada strategi membaca, yaitu ada SQ3R, yaitu survey, question, read, research, review. Lalu ada KWL, know, want to know, learned. Lalu ada membaca cepat, skimming, dan scanning. Nah, media pembelajaran di semester 2 ini mencakup artikel ilmiah populer, teks editorial atau opini, dan surat kabar. Lalu ada buku non-fiksi tentang topik tertentu, dan terakhir ada debat teks. Nah, selanjutnya ada evaluasi pembelajaran membaca. Yang pertama ada evaluasi kelas 1, yang dimana di semester 1 ini mengevaluasi observasi, yaitu mengamati kemampuan siswa saat membaca. Yang kedua ada tes lisan, meminta siswa membaca huruf, suku kata atau kalimat secara lisan. Yang ketiga ada tes tertulis, memberikan latihan tertulis. Yang keempat ada portofolio, mengumpulkan hasil kerja siswa. Yang kelima ada evaluasi formatif, dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. Yang selanjutnya ada evaluasi sumatif. Nah, pada evaluasi semester 2 ini dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai metode, yaitu observasi, yaitu mengamati siswa saat membaca, memperhatikan kelancaran, intonasi, dan pemahaman mereka. Lalu ada membaca nyaring, meminta siswa membaca teks pendek secara nyaring di depan kelas atau secara individu di depan guru. Nah, evaluasinya mencakup kelancaran, intonasi, kepercayaan diri, menjawab pertanyaan, pemahaman isi, ketepatan jawaban, menceritakan kembali, kelengkapan informasi, keruntuhan cerita, lembar kerja, ketepatan jawaban, pemahaman konsep, dan portofolio. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi pembelajaran di kelas 2. Yang pertama di sini ada evaluasi semester 1 dan ada evaluasi semester 2. Lalu yang pertama itu ada evaluasi semester 1. Yang dimana di sini ada 6 kategori, yaitu observasi, tes lisan, tes
tes tertulis, menceritakan kembali, lembar kerja, dan portofolio. Dan yang kedua itu ada evaluasi semester 2, yaitu evaluasi membaca kelancaran, evaluasi memahami isi bacaan, evaluasi pengenalan jenis teks, evaluasi pengembangan kosakata, latihan mencari arti kata, latihan menggunakan sinonim dan anonim, kuis kosakata. Mari kita bahas dulu evaluasi semester 1. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati kemampuan siswa dalam membaca, nyaring, intonasi, dan kelancaran membaca. Contoh, guru mencatat siswa yang masih terbata-bata dalam intonasi yang kurang tepat atau membaca terlalu lambat. Yang kedua, ada tes lisan, mengajukan pertanyaan secara lisan tentang isi bacaan. Jadi kita mengajukan pertanyaan kembali apa yang sudah mereka baca, kita pancing. Jadi contohnya seperti ini. Siapa nama tokoh utama dalam cerita tersebut, di mana cerita itu terjadi, dan apa pesan moral dan dalam cerita itu. Jadi kita memancing para peserta didik untuk mengingat apa yang sudah mereka baca. Nah, dalam artian seperti itu. Yang ketiga itu ada tes tertulis, memberikan soal-soal tertulis yang berkaitan dengan isi bacaan. Contohnya, soal pilihan ganda, isian singkat, atau menjodohkan yang menguji pemahaman siswa tentang informasi tersurat, ide pokok, dan detail dalam teks. Jadi kita mengadakan seperti tes tertulis atau ulangan ya, untuk mengetes seberapa jauh peserta didik mengerti apa yang sudah mereka baca gitu. Yang keempat, menceritakan kembali, meminta siswa menceritakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri, yang dimana di sini kita menyuruh peserta didik untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca dengan bahasa mereka sendiri. Jadi mereka menceritakan apa yang mereka ingat dengan bahasa mereka sendiri gitu. Yang kelima ada lembar kerja. Memberikan lembar kerja yang berisi latihan-latihan pemahaman bacaan seperti melengkapi kalimat, menjawab pertanyaan, atau mengidentifikasi ide pokok. Nah, yang keenam, portofolio, mengumpulkan hasil kerja siswa seperti rekaman membaca nyaring, hasil tes tertulis, dan hasil menceritakan kembali sebagai bukti perkembangan kemampuan membaca siswa. Selanjutnya itu ada evaluasi semester 2. Nah, di sini ada evaluasi semester 2, yaitu yang pertama ada evaluasi membaca lancar. Jadi di sini tes membaca nyaring, siswa diminta membaca teks pendek dengan nyaring. Guru menilai kecepatan, ketepatan, intonasi, dan kelancaran membaca. Observasi, mengamati siswa saat membaca dalam hati atau saat kegiatan membaca bersama di kelas. Jadi yang pertama ini ada evaluasi membaca lancar. Jadi kita mengetes seberapa nyaring suara siswa dalam membaca gitu, seberapa jelas intonasi mereka, seberapa cepat atau seberapa lambat mereka membaca. Yang kedua ada evaluasi pemahaman isi bacaan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda atau esai singkat yang berkaitan dengan teks yang telah dibaca. Jadi di sini kita memberikan pertanyaan pilihan ganda atau esai yang mereka sudah pelajari gitu, agar menguji pemahaman mereka dalam seberapa jauh mereka mengerti gitu. Yang ketiga itu ada evaluasi pengenalan jenis teks. Nah, yang dimana mengidentifikasi jenis teks, memberikan beberapa contoh teks, dan meminta siswa mengidentifikasi jenis teks tersebut. Nah, jadi kita menyuruh siswa atau peserta didik untuk mengidentifikasi apa yang teks tersebut, apakah itu teks narasi, deskripsi, puisi, atau informasi. Nah, seperti itu. Yang keempat ada evaluasi pengembangan kosakata. Nah, maksudnya memberikan yang pertama itu adalah latihan mencari arti kata gitu. Jadi dalam evaluasi mengembangkan kosakata ini memberikan latihan mencari arti kata dalam kamus atau menggunakan teks kalimat. Nah, memberikan latihan atau mencari sinonim atau anonim dari kata-kata yang diberikan. Jadi di sini siswa disuruh untuk mengembangkan kosakata mereka gitu dalam sebuah kalimat. Jadi mereka itu mencari arti kata dalam kamus atau menggunakan konteks kalimat gitu. Yang selanjutnya itu adalah kuis kosakata, evaluasi kuis kosakata. Nah, di sini kita ketika peserta didik sudah memahami atau membaca apa yang sudah mereka pelajari, kita harus melakukan kuis kosakata. Yang dimana kita di sini akan menyuruh
siswa ini membuat siswa ini mengingat kembali apa yang mereka baca dengan apa, dengan kuis kosakata. Contoh, kita adakan siapa sih nama pemeran utama dalam alur tersebut. Nah, nanti di situ mereka akan menjawab siapa sih pemeran utama tersebut dan bagaimana sih alur cerita tersebut. Nah, kita memberikan kuis yang singkat-singkat atau yang pendek-pendek yang berhubungan dengan apa yang mereka baca atau apa yang mereka sudah pelajari, seperti itu. Agar apa? Agar mereka mengerti apa yang mereka baca, agar bisa dibilang nempel gitu di otak, agar tidak hanya mereka. Jadi kita bisa melihat apakah mereka membaca saja atau memahami juga. Ketika mereka membaca saja tapi tidak memahami, itu akan membuat mereka lupa dengan apa yang mereka baca. Tetapi ketika mereka baca tetapi memahami juga isi bacaan dari yang mereka baca, maka itu akan teringat oleh mereka sendiri. Oke, yang selanjutnya itu adalah evaluasi kelas 3. Yang dimana evaluasi kelas 3 juga dibagi jadi evaluasi semester 1 dan evaluasi semester 2. Yang pertama itu adalah evaluasi semester 1. Yang dimana evaluasi semester 1 ini yang pertama ada observasi, penilaian lisan, penilaian tertulis, dan juga penilaian kinerja. Yang pertama itu adalah observasi, yang dimana observasi ini mengamati kemampuan siswa saat membaca nyaring, memperhatikan kelancaran, intonasi, dan ekspresi. Yang kedua itu ada penilaian lisan, yaitu tanya jawab atau mengajukan pertanyaan secara lisan tentang isi teks yang telah dibaca. Jadi kita menyuruh siswa atau peserta didik ini mengulang kembali atau menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca gitu. Jadi kita akan menguji pemahaman mereka gitu, seberapa paham mereka tentang bacaan yang sudah mereka baca gitu. Yang ketiga itu penilaian tertulis. Yang ke satu lembar kerja, yaitu memberikan lembar kerja yang berisi tentang pertanyaan tentang isi teks, baik pertanyaan pilihan ganda, isian atau maupun undangan. Yang dimana di sini adalah penilaian tertulis, yang dimana penilaian tertulis sendiri kita akan memberi pertanyaan atau soal kepada peserta didik mengenai apa yang telah mereka baca gitu. Agar apa? Agar mengetes pemahaman mereka sendiri. Yang keempat ada penilaian kinerja, yang dimana adalah pengumpulan hasil kerja siswa selama 1 semester, seperti lembar kerja, ringkasan, atau hasil kegiatan membaca lainnya. Yang dimana dalam artian ini adalah tugas berupa seperti portofolio, yang dimana ini ada hasil kerja siswa selama 1 semester. Nah, jadi di sini ada penilaian kinerja selama mereka 1 semester. Yang kedua itu adalah evaluasi semester 1 di kelas 3. Evaluasi semester 2 di kelas 3. Yang pertama itu ada membaca nyaring, yang dimana siswa diminta membaca teks dengan suara nyaring di depan kelas atau guru secara individu. Yang kedua ada menjawab pertanyaan. Nah, setelah membaca teks, siswa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Yang ketiga ada meringkas isi teks. Siswa diminta meringkas isi teks yang telah dibaca dengan kalimat sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi unsur interaksi cerita. Setelah membaca cerita fiksi, siswa diminta mengidentifikasi tokoh, latar, alur cerita, dan pesan moral yang tersandung dalam cerita. Yang kelima, melengkapi peta pikiran, yang dimana siswa diberikan peta pikiran kosong yang berkaitan dengan teks yang telah dibaca. Kemudian siswa diminta untuk melengkapi peta pikiran tersebut dengan informasi dari teks. Yang keenam, diskusi kelas, yang dimana setelah membaca teks, guru memfasilitasi diskusi kelas tentang isi teks, mengajak siswa untuk berbagi pendapat dan tanggapan mengenai hasil bacaan yang peserta didik baca. Jadi ketika mereka sudah membaca, kita akan beri ruang kepada mereka untuk berpendapat tentang isi bacaan yang telah mereka baca. Yang ketujuh adalah portofolio, yang dimana mengumpulkan hasil kerja siswa seperti ringkasan teks, jawaban pertanyaan, dan hasil identifikasi unsur intrinsik cerita dalam sebuah portofolio. Jadi adalah kerja tertulis yang akan mereka kerjakan untuk di akhir semester gitu. Untuk apa? Untuk seberapa paham atau seberapa jauh pemahaman mereka tentang apa yang telah mereka pelajari, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah evaluasi membaca di kelas 4.
Yang pertama itu dibagi menjadi dua ya, evaluasi semester 1 dan evaluasi semester 2. Yang pertama adalah evaluasi semester 1, yang dimana evaluasi semester 1 ini dibagi menjadi dua. Jadi ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Yang pertama evaluasi formatif, yang dimana kita akan menilai selama proses pembelajaran. Jadi kita menilai peserta didik dalam memahami apa yang mereka baca gitu. Jadi kita akan memberikan tugas selama pembelajaran satu semester itu. Kita akan menilai proses pembelajarannya, apakah mereka mengerti atau tidaknya dengan pemahaman atau bacaan yang telah mereka baca. Yang kedua itu adalah evaluasi sumatif atau penilaian di akhir semester. Nah, sudah kita tahu lah bahwa evaluasi sumatif ini adalah evaluasi akhir semester. Seperti apa? Seperti ujian ya. Jadi di sini nanti kita akan memberikan satu soal yang akan mengetes pengetahuan mereka atau pemahaman mereka selama pembelajaran satu semester berlangsung. Jadi kita akan mengetes pemahaman mereka tentang apa yang telah mereka baca, seperti itu. Yang kedua, ada evaluasi semester 2, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama evaluasi pemahaman teks. Jadi kita akan mengetes siswa atau peserta didik dalam pemahaman teks yang telah mereka baca. Yang kedua evaluasi kosakata, yang dimana kita akan melihat mereka membaca dengan suara yang nyaring, bagaimana mereka memahami atau mengerti dengan kosakata yang telah mereka baca. Yang ketiga ada evaluasi strategi membaca. Yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana siswa atau cara siswa mengamati atau membaca dan mencatat poin-poin penting mengenai apa yang telah mereka baca. Jadi kita akan melihat siswa ini bagaimana sih strategi siswa atau peserta didik dalam pembelajaran berlangsung. Apakah mereka akan mencatatnya, hal-hal pentingnya yang akan mereka nanti pahami gitu, atau seperti apa. Yang keempat ada evaluasi jenis-jenis teks. Nah, yaitu mengidentifikasi jenis teks, memberikan beberapa teks dan meminta siswa mengidentifikasi jenis teks. Nah, kita akan meminta siswa untuk mengidentifikasi jenis teks, apakah mereka mengerti atau tidak dengan teks yang telah mereka baca. Seperti apa? Seperti ada teks deskripsi, ada teks narasi, ada teks eksposisi, dan ada teks produser. Nah, bagaimana sih apakah mereka mengerti atau tidak dengan perbedaan teks-teks tersebutnya? Itu kita akan membahasnya di akhir semester. Dengan apa? Dengan menguji pemahaman mereka selama proses belajar mengajar di semester atau di kelas 4 ini. Selanjutnya ini adalah evaluasi membaca di kelas 5. Yang sama seperti tadi, yaitu dibagi menjadi dua, evaluasi semester 1 dan evaluasi semester 2. Yang pertama adalah evaluasi semester 1 di kelas 5, evaluasi formatif. Nah, di sini seperti tadi, yaitu evaluasi atau penilaian selama proses pembelajaran. Jadi evaluasi ini adalah bagaimana siswa memahami atau membaca dengan baik dalam proses pembelajaran mereka selama proses pembelajaran. Nah, jadi seperti ini contoh. Nah, mengamati partisipasi siswa dalam kegiatan membaca dan diskusi. Nah, jadi kita akan mengamati partisipasi siswa dalam kegiatan membaca dan diskusi. Bagaimana sih siswa ini selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Seperti yang sekelas 4, yaitu evaluasi sumatif ini adalah evaluasi atau penilaian akhir semester. Nah, di sini evaluasi sumatifnya ada tes tertulis, penugasan. Nah, contoh evaluasinya yaitu seperti kita memberikan tes tertulis atau penugasan untuk peserta didik agar seberapa jauh sih mereka paham dengan apa yang telah mereka pelajari. Dengan apa? Dengan tes tulis tentunya. Untuk apa? Untuk menilai seberapa jauh peserta didik memahami apa yang telah mereka baca, seperti itu.
dengan tes tertulis, maka guru akan melihat bagaimana pemahaman siswa sejauh mana mereka memahaminya gitu. Yang selanjutnya adalah evaluasi di semester 2, yaitu evaluasi tes tertulis seperti menguji pemahaman peserta didik dalam artian mereka bagaimana sih penempatan kosakata dan juga pemahaman teks yang mereka pelajari. Nah, yang kedua ada penugasan. Jadi kita akan meminta siswa membuat ringkasan teks dengan bahasanya sendiri atau menceritakan ulang apa yang telah mereka baca dengan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga ada observasi, mengamati partisipasi siswa dalam diskusi kelas, mengamati kemampuan siswa dalam menggunakan strategi membaca. Nah, yang keempat itu sampai 3 teman-teman. Jadi evaluasi di semester 3 ini ada sampai 3, yaitu tes tertulis, penugasan, dan observasi, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah evaluasi membaca di kelas 6. Yang pertama itu ada evaluasi semester 1 ya, di semester 1. Yang pertama itu ada tes tertulis. Nah, seperti yang kita tahu, kita akan mengetes lagi seberapa jauh pemahaman mereka dengan berupa tes tulisan gitu. Yang kedua ada penugasan. Nah, di sini kita akan menguji atau menugaskan mereka untuk memahami seberapa jauh sih mereka memahami atau membaca dengan benar. Dengan itu kita akan mengetes pengetahuan mereka dengan cara penugasan berupa bisa seperti penugasan presentasi ke depan maupun diskusi kelompok. Yang ketiga ada observasi. Kita akan mengamati partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi kelas, seberapa jauh mereka mengerti dan seberapa jauh mereka memahaminya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada evaluasi semester 2 di kelas 6. Yang satu ada evaluasi formatif. Nah, seperti tadi juga di kelas 5 ada evaluasi formatif yang dimana kita akan menilai proses pembelajaran peserta didik selama 1 semester ini. Yang kedua selama 1 semester ini. Jadi kita akan melihat proses mereka memahami kosakata, teks maupun narasi yang mereka kerjakan, atau cara penulisan mereka seperti apa, apakah mereka bisa atau tidak. Dengan itu kita akan bisa mengetahui bagaimana mereka memahami atau tidaknya. Yang kedua ada evaluasi sumatif atau evaluasi di akhir semester, di mana evaluasi akhir semester ini adalah ada tes tertulis seperti tadi ya, seperti kita bisa memberikan soal pilihan ganda atau esai. Dengan itu kita akan bisa melihat atau menilai pemahaman sejauh mana sih siswa peserta didik ini dalam memahami apa yang telah mereka baca gitu. Nah, dengan itu kita akan melihat seperti sejauh mana gitu mereka mengerti atau memahaminya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Yang dimana kesimpulannya yaitu keterampilan membaca adalah sebagai prioritas utama yang seharusnya dimiliki oleh siswa, karena membaca dengan keterampilan yang baik itu akan lebih mudah menyerap isi bacaan dan dengan mudah memahami makna dalam isi bacaan. Keterampilan membaca sangat penting dalam dunia pendidikan yang gunanya akan dapat mengembangkan pengetahuan peserta didik yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan untuk berpikir. Membaca bisa membantu siswa SD untuk menambah pengetahuan, memperkaya kosakata dan meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Selain itu, membaca juga bisa membantu mereka memahami berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Ketika siswa SD membaca cerita, mereka bisa belajar tentang berbagai karakter, situasi, dan tempat yang berbeda yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kami, yang dimana kesimpulannya adalah mengenai pentingnya keterampilan membaca ini di SD. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.